Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Ya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita lanjutkan materi kita ya. Dari pertama, kedua, ketiga itu keempat kita sudah di pertemuan pertama itu kita sudah membahas terkait dengan RPS. Dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita dengan keterampilan dalam berpikir. Ya, jadi RPS-nya itu kan sudah dibagi ya, mungkin itu sudah ada sama teman-teman semua. Seperti itu. Jadi nanti model materi saya itu, saya berpikir bahwa kita nanti untuk pertemuan selanjutnya kita setiap kali pertemuan kita banyak diskusi saja ya. Materi saya itu akan saya sampaikan PowerPoint saya dan penjelasan PowerPoint saya itu di YouTube pribadi saya, Siti Nur Isnian. Materi hari ini belum ada ya, nanti saya kirim dan saya akan sampaikan di situ sampai pertemuan sampai 3 kali pertemuan terkait dengan keterampilan dalam berpikir dan seterusnya di 2 kali pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman, silahkan mengakses dan mendownload, kalau mau didownload ataupun mencatat materi tersebut, karena itu adalah materi perkuliahan yang akan saya berikan. Setiap kali materi yang sudah teman-teman dapatkan, itu silahkan dipelajari. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, pada saat kita pertemuan seperti ini, itu kita akan diskusikan hal tersebut. Nah, karena pertemuan ini, teman-teman belum membekali materi saya ya. Jadi, materi saya akan sampaikan, kalau bukan sebentar besok ya, paling terlambat mudah-mudahan. Semoga tidak ada yang mendadak ya, Allah meridhoi. Tidak ada yang mendadak, teman-teman bisa akses langsung sehingga pada pertemuan berikutnya kedua itu kita langsung banyak diskusi. Nah, saya akan mengantar saja dulu untuk hari ini. Keterampilan dalam berpikir. Sebelumnya luruskan niatnya ya. Luruskan niatnya, belajar itu tujuannya, niatnya, dasarnya, segala sesuatunya itu adalah dalam rangka kebaikan tertinggi. Kebaikan tertinggi pada manusia itu bahasanya adalah ibadah. Itu ya. Kemudian segala peruntukannya untuk Tuhan, segala peruntukannya untuk Allah. Kemudian kita dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Yang kedua kemudian dalam belajar kita perbaiki caranya. Cara kita haruslah cara yang benar. Kenapa kemudian cara kita harus cara yang benar? Saya pikir jelas. Meskipun sebagus apapun niat kita, kemudian hati kita, tulusnya hati kita, kalau cara yang kemudian yang kita gunakan tidak benar, maka tidak akan sampai pada tujuan kita. Tujuan tertinggi yang ada pada manusia itu adalah memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan memberikan kebaikan. Kebaikan bukan hanya didapatkan untuk dirinya, tetapi bisa memberikan kebaikan tertinggi untuk orang tua, untuk keluarga, untuk saudara. Dan itulah yang kemudian kita bahasakan dengan bernama ibadah. Ya, baik. Nah, selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa apapun materi yang saya berikan, jangan langsung diterima begitu saja. Tetapi lakukan proses berpikir. Kenapa? Pembeda kita dengan makhluk yang lain itu hanyalah satu, yaitu berpikir. Hanya itu ya, tidak ada yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu saya mengatakan apa? Manusia kalau tidak menggunakan proses berpikir yang ada pada dirinya, maka dia itu lebih, bahkan kalau saya bilang bukan sama dengan ya, tetapi dia lebih rendah dengan makhluk yang lain. Dia bahkan lebih rendah dari ikan. Kenapa? Ikan, hanya analogi, kalau dia mau melakukan segala sesuatu, ya silahkan saja dia melakukan, kan tidak punya berpikir. Otak punya ikan kan ya, tetapi dia tidak bisa berpikir. Atau kucing misalnya, dia tidak berpikir, kalau dia melakukan apa saja, it's okay. Tapi kalau manusia melakukan seperti ikan, melakukan seperti kucing, melakukan seperti tumbuhan, maka yang ada kemudian dia bahkan lebih rendah dari tumbuhan. Kenapa? Dia sudah punya akal untuk berpikir, tetapi masih saja dia melakukan sesuatu seperti tumbuhan atau hewan yang lainnya.
Nah, materi kali ini kita itu adalah keterampilan berpikir. Apa yang harus kita miliki dalam keterampilan berpikir? Sebelum itu saya sampaikan, berpikir itu sebagai pembeda kita dengan makhluk yang lainnya, dan kemudian pendekatan yang akan kita gunakan dalam psikologi belajar mengajar itu adalah pendekatan berpikir. Audiens kita memang ya di psikologi belajar mengajar itu memang ada dua itu belajar. Ada kemudian belajar itu yang untuk anak-anak dan kemudian ada yang untuk orang dewasa. Untuk anak-anak disebut pendidikan berpikir pedagogik. Nah, pendidikan berpikir pedagogik itu yang berhubungan dengan kelas masih anak-anak ya. Walaupun kemudian di beberapa ahli mengatakan pedagogik itu adalah SD, SMP, dan SMA, pedagogik. Kemudian ada yang disebut dengan andragogik. Andragogik itu adalah pemikiran berpikir untuk pendidikan orang dewasa. Teman-teman kalau di pendidikan orang dewasa itu nanti di semester 5 ya, mungkin ada yang sudah mengambil pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan orang dewasa itu tersendiri. Nah, kita hari ini di pedagogik. Namun, meskipun psikologi belajar mengajar kita di pedagogik, tetap ya, saya akan menyampaikan pendidikan yang kemudian dalam psikologi belajar mengajar itu yang kita hadapi itu adalah orang dewasa yang kemudian kita hadapi. Sasaran kita itu adalah masyarakat, itu adalah sasaran kita. Nah, apa yang harus modal apa yang kemudian harus ada pada diri kita kemudian untuk bisa memberikan belajar kepada orang lain. Psikologi belajar mengajar. Berarti kita harus bisa melakukan pendekatan proses belajar mengajar dalam pendekatan orangnya. Karena kita belajar psikologi. Dalam pendekatan orangnya individu. Orang itu ada dua, kita belajar. Yang pertama, kita mengajar kepada orang, individu. Yang kedua, kita mengajar kepada kelompok. Yang ketiga, kita mengajar kepada massa atau publik, audiens yang halayak umum. Meskipun demikian, ada perbedaan masing-masing, apakah itu kemudian secara pribadi, tetapi pendekatan yang kemudian kita gunakan adalah melakukan proses pembelajaran atau belajar mengajar dari sudut pandang psikologi audiens kita. Kalau dia individu, berarti bagaimana kita melihat dia sebagai seorang individu. Kalau dia kelompok, bagaimana psikologi kelompok dalam belajar mengajar. Kemudian demikian juga dengan publik. Nah, kata kuncinya itu adalah apa? Kata kuncinya adalah potensi diri yang ada pada manusia. Apa potensi diri yang ada pada manusia? Potensi diri yang ada pada manusia itu ada 3. Tapi saya akan mengambil poin yang pertama sesuai dengan materi mata kuliah ini. Apa potensi diri yang pertama yang ada pada diri manusia? Potensi yang membuat manusia itu bisa berbuat. Potensi manusia yang membuat manusia itu bisa tetap mempertahankan hidupnya, bisa tetap hidup. Potensi yang pertama itu adalah potensi akal. Nah, saya mengatakan apa tadi? Apapun yang saya berikan di sini jangan langsung diterima begitu saja, tetapi lakukan proses berpikir. Demikian juga ketika kita memberikan belajar mengajar kepada audiens kita, baik individu, kelompok maupun masyarakat, mereka pun sama. Kita memperlakukan mereka atau mereka memperlakukan kita tidak lantas menerima begitu saja apa yang kita lakukan. Tetapi sebagai manusia, kita menggunakan potensi kita. Apa potensi itu? Melakukan proses berpikir. Ini sejalan dengan keterampilan dalam berpikir yang akan kita bahas, yang sementara kita bahas hari ini. Nah, berpikir itu apa? Silakan dihidupkan yang mau menanggapi. Apa yang saudara pahami tentang berpikir? Yang mau menanggapi langsung dihidupkan apa suaranya. Ya, silakan siapa? Saya Bu Wode Isa. Ya, Wode Isa. Kita beri kesempatan dulu Wode Isa, yang lain boleh di-unmute kembali. Silakan. Sambil kita dengarkan.
Ya. Kalau menurut saya berpikir itu semacam berkembangnya suatu atau suatu gagasan atau konsep yang mungkin saja pemikirannya itu suatu konsep pemikiran yang baru gitu dari salah satu diri seseorang. Terima kasih. Iya, berkembangnya suatu ada gagasan, kemudian dia sampai kemudian dia berkembang. Ada pemikiran yang lain, Bu Ista, boleh di-unmute kembali ya? Iya, Bu. Saya Bu. Siapa ini? Zulfikar Bu. Oh ya, silakan. Ayo kelihatan wajahnya, Dek. Oh iya Bu. Iya, saya sudah lama tidak lihat kamu lah ya. Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Gimana kabar? Ini di mana ini? Masih di selatan apa di Kendari? Di selatan Bu. Di selatan. Salam sama orang tua ya. Iya. Ya Bu. Ya, silakan, Dek, silakan. Menurut saya Bu, berpikir itu ada menggunakan akal untuk segala sesuatu Bu. Yang mana baik dan yang mana buruk. Oke. Jadi Itu Bu. kalau menurut Terima kasih Bu. ya, silakan di-unmute kembali. Kalau fikir dia itu bahwa berpikir itu Ibu. adalah suatu proses menggunakan akal, potensi akal yang ada pada diri manusia yang olehnya kemudian itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Silakan. Ibu. Makasih Bu. Ya, makasih kembali. Ada yang lain? Kita samakan dulu persepsi ini. Jadi saya akan ambil dasarnya nanti sebentar. Ya. Gimana nih teman-teman yang lain? Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya berpikir yaitu sebuah aktivitas kerja mengenai suatu hal. Sebuah aktivitas kerja mengenai sebuah hal. Aktivitas kerja apa itu? Proses atau cara berpikir. Sebuah aktivitas kerja tentang sesuatu hal, tetapi yang ada hubungannya dengan berpikir ya? Oke. Ya Bu, Ya. Silakan, ada yang punya pendapat yang lain? Silakan ya. Kita cukupkan 5 ya. Kalau bukan 5 atau 6 ini baru 3. Silakan. ya Bu. Ya, coba gini ya. Coba teman-teman berpikir ini kan aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Gitu ya. Nah, coba teman-teman sejenak ya, sejenak itu berpikir. Silakan coba teman-teman itu berpikir. Lalu kemudian teman-teman definisikan apa sih itu berpikir? Gitu ya. Jadi pakai bahasa teman-teman sendiri gitu ya. Teman-teman coba berpikir misalnya sekarang berpikir, lalu kemudian teman-teman coba definisikan apa yang teman-teman lakukan itu dengan berpikirnya tadi. Silakan Ismawati yang menghidupkan suaranya. Ya. Saya Bu, Ya. seperti kayak melibatkan kerja otak seseorang. Jadi berpikir itu Suatu melibatkan pekerjaan yang kerja otak. melibatkan kerja otak seseorang. Oke, belum ada objeknya ini. Berapa ini? Ini yang Ya, jawab 3 ya? Sudah 3? Masih ada? Saya Bu. Ya, silakan Munarti. Saya Bu. Ya, Munarti dulu ya, baru Rifka ya. Ya, silakan Dek, Munarti. Berpikir adalah proses mengolah akal sehingga dapat menyimpulkan atau menghasilkan suatu gagasan. Mengolah otak. Sehingga bisa. Akal Bu. Ya, akal ya. Otak gitu ya, mengolah otak gitu ya. Sehingga bisa mengeluarkan gagasan. Oke. Rifka, terakhir. Iya Bu. Ya, silakan. Berpikir merupakan aktivitas di mana yang menyebabkan tidak hanya menggunakan otak, tapi juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan emosi. Itu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya.
Ya, ini. Ini ada temennya yang terlempar gitu, ya. Ya, sekarang kita coba semua menggunakan potensi berpikir kita ya. Kita sedang berpikir, apa itu berpikir? Itu kan? Jadi kita sedang menemukan, kita sedang berpikir, apa itu berpikir? Ya, sekali lagi, kita sedang berpikir, apa itu berpikir? Supaya kita mendefinisikan apa itu berpikir. Apa yang kita lakukan pada saat misalnya ya, saya mengatakan, apa yang saudara pahami, apa yang teman-teman pahami tentang berpikir? Ya toh? Ya kan? Iya, Bu. Ya, ya kan? Ini kan ini. Nah, apa yang saudara pikirkan? Planning, Bu. Planning pelaksanaan kegiatan. Iya. Apa itu berpikir, Di? Itu kan? Apa yang saudara paham tentang berpikir? Apa itu berpikir, Di? Ya kan? Nah, berpikir sesuatu itu adalah proses. Itu kan? Proses, kalau saya bilang pada saat kita berpikir, apa itu berpikir? Kita berpikir, apa itu berpikir? Maka di sana sudah mulai ada proses. Proses apa? Proses mencari objek dalam berpikir. Ketika kita pusing, tadi kan kita sempat pusing kan? Ketika kita seperti ini kan? Itu sebenarnya kita tanpa kita sadari, kita sedang mencari fakta. Fakta tentang berpikir. Kalau tidak diterima boleh disangka ya, it's okay ya, kebenaran bukan dari saya. Ya. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita, itu kan merenung sejenak, apa itu berpikir? Sebenarnya kita sedang mencari fakta tentang berpikir. Nah, fakta itu kemudian yang ada di depan mata akan melibatkan, fakta itu ternyata tidak bisa kalau tidak dilibatkan panca indera, potensi yang lain, panca indera yang ada pada diri manusia. Setelah kemudian ada faktanya dalam berpikir, ada objeknya dalam berpikir, panca indera terlibat, maka baru mulai otak itu mulai bisa mengolah sebelum dia mengeluarkan gagasan atau ide baru. Tapi sepanjang berpikir itu tidak ada objek atau tidak ada faktanya, maka yang akan ada manusia itu bisa gila. Bisa diterima sampai sini? Coba teman-teman hidupkan semuanya. Bisa, Bu. Bisa. Ya, iya. Bisa, Bu. Baik. Ya, saya gini ya. Sudah bisa dirasakan semua, Bu. Kalau ternyata Bisa, Bu. ya, kenapa tadi kita pusing? Tadi teman-teman itu pusing. Sama dengan pusingnya saya. Ketika saya mengatakan apa itu berpikir? Apa itu berpikir? Ya kan? Kenapa kita pusing? Karena ternyata kita belum ada menemukan fakta dari berpikir itu. Tetapi ketika kita mencoba mensederhanakan, berpikir, kita lihat ada objeknya, ada faktanya. Kita berpikir tentang bunga, ada bunganya, ada di situ. Maka di situ sudah mulai otak bekerja dan kemudian akan mengeluarkan gagasan-gagasan atau ide-ide baru. Olehnya, apa yang disebut dengan berpikir? Apa itu definisi berpikir? Definisi berpikir adalah suatu proses menghubungkan informasi yang kita dapat sebelumnya, suatu proses menghubungkan informasi yang kita dapatkan sebelumnya dengan fakta yang ada di lapangan, yang fakta itu bisa diolah oleh panca indera kita, diolah di otak, kemudian melahirkan kesimpulan atau gagasan-gagasan. Itulah definisi berpikir. Proses menghubungkan informasi yang diperoleh sebelumnya dengan fakta yang ada di lapangan, yang diolah di otak dalam kepala kita, melahirkan kesimpulan gagasan baru. Itulah yang disebut dengan berpikir.
Sudah bisa? Sudah mulai enak perasaannya? Kepalanya sudah mulai longgar? Iya, Bu. Ya, sudah mulai ya. Tadi itu berat sekali ya. Ya, Bu. Sebenarnya tidak ada ujungnya gitu ya. Tapi sekarang setelah kita melihat, oh ternyata definisi berpikir itu adalah informasi sebelumnya. Informasi tentang berpikir. Apa itu berpikir? Itu kan, nah kalau informasi ini tidak ada faktanya, makanya definisi berpikir ini, berpikir itu satu paket. Satu paket berpikir itu ada unsur berpikir, satu paket. Orang bisa berpikir itu kalau dia memenuhi 4 unsur di dalam dirinya. Apa unsur itu yang harus dipenuhi supaya bisa berpikir? Yang pertama, informasi sebelumnya. Kalau tidak memiliki informasi sebelumnya, maka dia tidak akan pernah bisa berpikir. Yang akan terjadi adalah dia akan coba mengidentifikasi, mengarang, dan endingnya manusia itu bisa gila. Karena kenapa manusia bisa gila? Fitrah manusia itu lemah dan terbatas. Ya. Jadi unsur yang pertama itu ada informasi sebelumnya. Yang kedua, unsur yang harus dimiliki dalam berpikir itu adalah fakta. Ya, ada fakta di lapangan, ada fakta yang kemudian bisa jadi ada informasi sebelumnya, ada faktanya, itu yang kedua ya. Kalau tidak ada faktanya, maka tidak akan pernah bisa kita berpikir. Yang akan ada itu adalah kita mengarang. Sekarang coba flashback pada diri teman-teman semua, pada diri kita semua. Selama ini, ketika kita berbicara, tidak punya fakta, apa yang terjadi? Mengarang. Apakah mengarang dengan hoax itu sama? Sudah sering toh hoax gitu ya? Hoax, hoax. Itu sama enggak dengan mengarang? Ya, Bu. Tidak, Bu. Sama, Bu. Tidak. Sama. Sama, Bu. Sama. 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 Hoax dengan sama ya? Hoax itu mengarang ya? Tidak, Bu. Kalau hoax itu Hoax apa? itu berkata bohong. Berkata bohong. Hoax itu ya, Bu. Kalau mengarang? Hoax itu mengatakan yang bukan sebenarnya kan ya? Kalau mengarang? Iya. Mengarang, Bu. Ya. Iya, Bu. Kalau mengarang ya karang-karang gitu. Iya, Bu, masuk. Iya, Bu. Masuk, Bu. Iya. Masuk Kalau mengarang dalam itu adalah bohong. mendefinisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi mengarang itu adalah proses mendefinisikan atau mengeluarkan gagasan, mendefinisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan informasi sebelumnya dan tidak sesuai dengan faktanya. Itu adalah mengarang. Keterampilan dalam berpikir, mahasiswa sebagai akademisi, orang intelektual diharapkan, bukan diharapkan ya. Kalau saya bilang, haram hukumnya mengarang. Kenapa? Mahasiswa itu hanya siswa, besar dia di atasnya. Setelah mahasiswa sudah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi kepangkatan. Setelah mahasiswa tidak ada lagi, gitu kan? Di atasnya mahasiswa emang apa? Ada ya? Tidak ada lagi kan? Iya, proses belajar tertinggi itu kan seperti itu misalnya ya, untuk di jenjang formal gitu. Nah, artinya apa di situ? Artinya dia sudah masuk dalam tahapan definisi, dalam tahapan dewasa sempurna. Dewasa sempurna itu adalah proses berpikirnya sudah bisa bekerja dengan benar. Sudah tidak ada yang tidak balik. Sudah tidak ada yang masih anak-anak. Sudah sempurna ketika kemudian dia berpikir. Sehingga apa? Proses berpikir intelektual kita sebagai manusia kemudian itu kita gunakan dalam. Nah, kalau kemudian mahasiswa masih ada yang mengarang, itulah kemudian yang kalau saya mengatakan apa? Mahasiswa yang tidak menggunakan potensi atau belum menggunakan potensi berpikir di dalam ketika dia mau
mendefinisikan segala sesuatunya. Ya, kita tadi sudah sampai di poin kedua ya. Poin yang kedua itu adalah apa? 4 unsur berpikir. Yang Fakta. pertama itu ya, ada informasi sebelumnya. Yang kedua itu fakta. Fakta, Bu. Ya, yang harus dimiliki unsur berpikir itu yang ketiga itu adalah panca indera. Nah, kalau faktanya tidak dilihat, tidak didengar, ya gimana bisa gitu kan ya? Iya, Bu, ya, Tidak Bu. bisa, iya tidak bisa kan? Tetap harus kan ya? Apakah kemudian kita lihat secara langsung tidak langsung itu teknis saja. Kita lihatnya lewat internet, kita lihatnya it's okay itu bukan masalah ya. Seperti itu. Tetapi kita memang kita lihat kita bisa panca indera kita bekerja dalam hal ini. Lalu yang keempat itu adalah unsurnya adalah otak. Nah, kalau orang sedang gila, otaknya tidak sedang kerja, mana bisa berpikir gitu kan ya? Kenapa tadi kita kesulitan di dalam berpikir tadi tentang apa definisi berpikir? Karena faktanya tadi, objeknya tentang berpikir itu kita belum temukan. Sehingga kita seperti ngarang gitu. Kita seperti dipaksa, seolah-olah mengeluarkan. Kita pusing jadinya. Tapi kalau sudah ada ini, kita berpikir ada 4 unsur supaya kita bisa berpikir. Informasi sebelumnya, ada faktanya, ada panca indera yang mengindra, yang melihat, yang apa namanya, panca indera yang melihat fakta tersebut, ada otak, maka itulah kemudian lahir proses berpikir. Kalau proses berpikir itu sudah lahir, disitulah akan keluar gagasan-gagasan atau ide-ide baru. Sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan. Yang mau bertanya boleh silakan dihidupkan. Ini baru dasar sekali ini ya. Jadi judul kita ini keterampilan berpikir ya. Keterampilan berpikir itu kita akan mulai dari proses berpikir gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada diskusi? Silakan ya teman-teman. Tidak ada saya yang bertanya loh ya. Boleh ya? Atau ada yang mau bertanya? Hasnun menghidupkan suaranya, mau bertanya? Ya, Hasnun, itu dihidupkan mau bertanya? Ya. Di dalam unsur berpikir, Bu. Yang pertama itu informasi sebelumnya, fakta, panca indera, dan otak. Ketika dalam unsur berpikir ini, Bu, tidak ada salah satu, misalnya tidak ada fakta yang kita peroleh. Apakah itu, Bu, disebut juga dengan berpikir, Bu? Oke, ya, silakan di-mute kembali. Ada yang bisa jawab, silakan. Saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang menjawab. Jadi pertanyaannya Hasnun tadi ya, saya ulang. Kalau ada salah satu unsur yang tidak dipenuhi dalam berpikir, apakah kemudian itu masih bisa disebutkan sebagai berpikir? Saya, Bu. Silakan. Ya, Zulfikar, silakan, Dek. Menurut saya, Bu, itu tidak termasuk, Bu, karena berpikir mempunyai 4 proses, Bu. Dan harus, menurut saya, Bu, itu wajib, Bu. Karena contohnya ada fakta, informasi, apalagi akal, semacam pikiran, akal, dan ketiga indra, Bu. Contohnya, Bu, begini, Bu, kita mendapatkan sebuah informasi tapi tidak sesuai fakta, Bu. Kan banyak, Bu, sekarang banyak informasi hoax, Bu. Makanya kita dapat berpikir, Bu, mana yang benar, mana yang tidak, Bu. Iya, menurut saya begitu, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Zulfikar, dimatikan kembali ya. Baik, teman-teman, kalau Hasnun ya, tadi itu kalau menurut Fikar itu tidak bisa dikatakan berpikir. Silakan, ada yang punya pendapat yang berbeda? Saya, Bu. Ya, silakan, Alvan. Sedikit tambahan dari jawaban
jawaban Zulfikar, Bu, tadi sudah benar menurut Zulfikar. Terus sedikit tambahan lagi, apabila tidak terdapat fakta di dalamnya, maka seperti yang Ibu bilang tadi, itu adalah mengarang. Apabila tidak terdapat fakta. Iya, iya. Ya, Ya, baik. bisa. Baik, ya. Teman-teman yang lain, Hasnun bisa? Jadi kalau salah satu unsur yang tidak dimiliki itu tidak akan bisa, itu tidak bisa kita katakan berpikir. Jadi dia mungkin berpikir, tetapi berpikirnya itu tidak sempurna. Dan pasti ada. Ini kan baru koma ini ya, penjelasan sampai di hasilnya ini masih koma. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu sebagai sebuah proses berpikir. Dalam artian begini ya, dalam artian mungkin dia sedang berusaha berpikir. Dia sedang berusaha melakukan proses berpikir, tetapi prosesnya itu tidak sempurna. Ibarat kalau kita bikin kue ya, kalau kita bikin kue, ada satu bahan, yang bahan itu kalau tidak ada maka dia itu tidak disebut kue itu. Nih putri-putri nih, saya coba nih cewek-cewek, coba kasih contohkan saya, kue apa yang kalau ada bahannya yang tidak ada kita tidak bisa namanya kan kue itu. Kue apa coba? Ya Putri. Ketahuan nih cewek-cewek enggak pernah bikin kue, emaknya semua nih yang bikin. Aduh, lewat Mina, kalian sudah besar nih. Kue putu, Bu. Kue putu. Kue putu apa bahannya? Ismawati ya yang menjawab. Kue putih itu kayak bahan utamanya, bahan kayak boleh dikatakan kue putih itu kayak bahan utamanya itu kelapa. Kalau tidak ada kelapanya nggak bisa dinamakan dengan kue putu, hanya kayak bolu kukus. Ya, contohnya seperti itu ya. Atau kalau ya seperti itu kira-kira ya. Atau baje. Ada yang mengenal baje? Kenal, Bu. Pasti kenal toh baje toh? Ternyata bajenya bajenya bukan pakai beras ketan tapi pakai jagung. Apakah kemudian namanya baje? Bukan, Bu. Ya, seperti itu ya. Dia kemudian itu jadi dia apa namanya? Itu bisa dia berusaha untuk berpikir tetapi proses berpikir itu tidak pernah terjadi secara sempurna. Walaupun dia berusaha untuk berpikir, dia berusaha berpikir, tetapi kemudian itu dia tidak sempurna sehingga kita tidak bisa mengatakan apa namanya bahwa proses berpikir yang dia lakukan itu adalah proses berpikir yang benar. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan begini, tidak, saya berpikir. Iya, berpikir. Tetapi berpikir yang saudara lakukan itu adalah berpikir yang tidak akan membawa kepada kebenaran di dalam berpikir. Karena tidak sempurna, dia cacat. Dia cacat. Mungkin bisa saja kita katakan, iya saudara sedang melakukan proses berpikir. Tetapi dan saudara sedang berpikir. Nggak bisa juga kan? Kemudian saya berpikir, saya sedang berpikir ini, saya berpikir, keras sekali pikiran saya. Gitu kan? Ya toh? Pengalaman pribadi semuanya? Ada? Kita menemukan seperti itu? Iya, Bu. Iya kan? Ya, Bu. Kita marah ketika kita katakan, jangan begitu, saya sedang berpikir ini. Gitu kan? Saya sudah capek ini berpikir, sudah sakit kepala saya berpikir. Nah, dia sedang melakukan proses berpikir, dia sedang berpikir, tetapi berpikir itu tidak memenuhi unsur berpikir. Sehingga berpikirnya itu tidak akan menghantarkan dia kepada ketenangan batin. Ketenangan batin itu hanya akan didapatkan kepada kebenaran. Kenapa? Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu hanyalah berpikir, hanyalah akal. Potensi manusia, akal manusia, mengantarkan manusia, melihat diri manusia ke lebih dalam. Proses, sekali lagi psikologi belajar mengajar, kita belajar mengajar, melihat, melakukan proses belajar mengajar dari sudut pandang manusia itu sendiri. Gitu ya, dari sudut pandang itu sendiri, manusia sendiri. Nah, ketika kita melihat dari sudut pandang manusia itu sendiri, maka kita akan melihat manusia itu punya potensi diri yang ada pada diri manusia semuanya sama di muka bumi ini. Yang potensi itu akan mengantarkan pada manusia menjalani hidupnya dengan tenang dan bahagia. Karena kalau kita kembali lagi kepada diri kita flashback kepada manusia, akan kembali kepada pertanyaan, untuk apa sih saya capek-capek kuliah? Buat apa sih saya mau capek-capek online? Buat apa sih saya mau capek-capek sarjana?
Kita sudah pernah bahas di kelas ya? Ya kan? Iya, Bu. Iya, kita akan kembali ke situ. Kebahagiaan yang kemudian kita kejar, kita berusaha untuk mengejar, semua kita cari bahagia. Tidak ada, semua mencari tenang. Orang juga yang duitnya banyak sekali ketika dia tidak mendapatkan ketenangan, pada akhirnya dia akan berending dengan bunuh diri. Banyak faktanya seperti itu. Dia berakhir dengan tidak jelas hidupnya dan seterusnya gitu, tidak tenang, dia tidak dapatkan. Dia seperti meminum air laut. Dia haus, dia minum, tetapi semakin diminum semakin haus. Itulah dunia ini. Seperti itu. Nah, manusia yang menggunakan potensi berpikirnya tidak begitu. Apapun yang dia lakukan, hasil berpikirnya itu akan mengantarkan dia kepada ketenangan batinnya. Dia akan semakin dekat dengan Tuhannya. Dia akan semakin dekat dengan kebenaran, dia akan semakin dekat dengan kebaikan. Makanya orang-orang yang menggunakan proses berpikir yang benar, dia akan dikelilingi dengan orang-orang yang orang-orang itu mendapatkan keteduhan dan ketenangan ketika dia bersama-sama dengan dia. Istilahnya kalau dia mengatakan itu apa? Ada manfaat yang kemudian bisa kita bawa ke orang lain. Nah, untuk bisa mendapatkan seperti itu, ternyata proses berpikir ini harus sempurna kemudian kita lakukan dengan 4 unsur tadi. Sekarang saya lanjutkan kepada pertanyaan saya. Ya, sudah diantar ya sama pertanyaannya apa? Sudah diantar sama Hasnun sebenarnya ya. Apakah kemudian itu bisa dikatakan dia berpikir? Kalau misalnya dia sedang berupaya berpikir, iya. Tetapi kemudian proses berpikir yang dilakukan itu ketika tidak memenuhi itu tidak sempurna sehingga dia tidak akan pernah bisa berpikir yang sesungguhnya. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika semua sudah melakukan proses berpikir, jadi teorinya ya, anggaplah ini rumus ya, kalau semua kita sudah melakukan, sudah memenuhi 4 unsurnya, kemudian kita lakukan prosesnya, lalu keluar gagasan atau ide, itu ya, semua sama melakukan proses itu. Pertanyaan saya yang pertama, apakah hasil gagasan yang kita keluarkan pasti sama? Silakan. Misalnya ini kita ada 45 orang. Ya. Misalnya ya, kita ini ada 45 orang. Kemudian kita mau berpikir, kita definisikan tentang bunga. Saya kasih contoh saja ya. Jangan di bunga, ini sajalah ya. Bisa kelihatan semua ini? Bisa, Bu. Ya. Ya, jangan dijawab dulu ini apa ya. Jangan dijawab dulu ini apa, tapi kita coba ya. Kita coba. Nah, ini dari ke teman-teman yang sebanyak 45 orang ini, silakan lakukan proses berpikir untuk menyimpulkan ini apa. Kita coba ya. Apakah hasilnya semua sama atau dia boleh berbeda? Semua melakukan dan silakan, anggap saja ini simulasi dalam belajar. Semua melakukan dan silakan teman-teman yang mau sharing untuk tahapan proses yang dilakukan hari ini. Ada yang mau coba? Ibu. Ya. Siapa ini? Zulfikar, Bu. Ya, Zulfikar mau mencoba? Ya, silakan teman-teman yang lain diikuti ya. Kalau berbeda prosesnya itu silakan monggo di-share ya. Ya, kita sama-sama belajar semuanya. Ya, silakan deh. Untuk saya, Bu, itu piala, Bu, atau piagam. Piala atau piagam? Ibu. Ini kesimpulannya ya. Ada yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa ini? Suci ya? Suci Aulia ya? Ya, silakan. Ya, nanti Dewi setelah Suci ya. Kalau saya, Bu, piala tapi bukan piagam. Piala tapi bukan piagam. Dewi? Sama, Bu, piala yang Oke. didapatkan dari perlombaan. Oke. Ya. Saya, Bu, Terima kasih, Sasi. Wodesa.
Iya, Ista? Ada jawaban teman-teman, sama halnya itu adalah sebuah piala, Bu. Akan tetapi benda yang Ibu sekarang pegang itu diberikan terkhusus pada seseorang karena suatu pencapaian tertentu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Oke, ini adalah piala, betul. Nah, sekarang coba pelajari, coba kita flashback kembali dalam tahapan kita, kenapa kemudian segitu yakinnya bahwa ini adalah piala. Gitu ya. Yang pertama, pasti teman-teman sudah dapat informasi sebelumnya kan, apa itu piala? Yang kedua, teman-teman kan sudah pernah lihat juga kan, apa itu piala? Yang ketiga, teman-teman melihat itu pakai panca indera kan? Iya, Bu. Yang keempat, teman-teman tidak ada yang tidur. Bukan lagi anak-anak. Tidak, Bu. Tidak sedang gila. Sehingga prosesnya kemudian apapun kemudian improvisasinya, kemudian ini, piala ini adalah, teman-teman menyebutkan ini adalah piala. Nah, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Bisa diikuti nih ya. Ini Ya, Bu. ya, walaupun kita online ya. Ini kalau di kelas ini enak sekali sebenarnya, tapi insya Allah ini tidak kalah enaknya ya. 11-11 kok ya sama di kelas ya. Bisa ya teman-teman ya? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, pokoknya ini ke diri sendiri loh ya. Ini kita sambil belajar gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Ini kita simpulkan ini adalah piala. Nah, sekarang kalau saya mengatakan bahwa ini bukan piala, ini buku. Perasaan teman-teman bagaimana? Enak, senang, plong, atau susah? Enggak enak? Nggak enak. Tidak enak, Bu. Nggak enak, Tidak Bu. enak, tidak enak ya? Iya. Oke, good ya. Tidak enak. Tidak enak kan ya? Tidak enak ya. Kalau saya mengatakan ini, buku atau apalagi itu yang lain piala, itu tidak enak. Tapi kalau saya mengatakan kembali, oh saya salah, ini adalah piala. Gimana rasanya? Lega. Langsung enak. Oke, good. Oke, saya lanjutkan materi saya. Enak, Bu. Oke, bisa diterima ya, Nah, kalau begitu, ada yang kemudian kita sebut dengan tujuan akhirnya berpikir. Ternyata kenapa kita melakukan proses berpikir itu ada tujuannya, ada goalnya. Apa goalnya berpikir itu? Goalnya berpikir itu adalah untuk mencari kebenaran terkait dengan apa yang kita pikirkan. Indikator kebenaran dalam berpikir itu adalah ketika yang kita, hasil berpikir kita itu benar. Bagaimana kita mau tahu benar dan tidaknya dari sudut pandang psikologi manusia adalah satu, lega, tenang, enak. Bisa? Bisa, Bu. Atau menenteramkan jiwa dari hasil yang kita pikirkan. Itu ya. Jadi ada goal akhir di dalam berpikir. Apa goal akhir kemudian dalam berpikir itu? Goal akhir di dalam berpikir itu ternyata kita mau cari kebenaran. Kenapa ini disebutkan buku dan seterusnya? Hati kita tidak tenang karena tidak benar. Ya kan? Tapi kenapa kemudian ketika dikembalikan ini adalah piala, langsung hati enak karena ini adalah benar. Salah satu indikator kebenaran itu dari sudut pandang psikologi manusia adalah menenteramkan jiwa ketika diterapkan. Itu. Nah, saya kembali lagi ya. Bahwa itu baru salah satu indikator di dalam di dalam proses berpikir kita. Kalau sampai di sini kan semua teman-teman sudah enak kan ya? Perasaannya kan kita sudah menemukan ternyata berpikir itu ternyata seperti ini kemudian ketika berpikir itu. Dan kemudian pada saat kita mau melakukan proses belajar mengajar kepada masyarakat, ternyata kepada petani dan keluarganya atau kepada audiens, kepada publik kita tetap harus bisa mendefinisikan kemudian bahwa audiens yang kita terima itu tidak boleh menerima begitu saja apa yang kemudian kita
kita berikan, tetapi audiens itu harus dilibatkan proses berpikirnya karena mereka adalah sama dengan kita, manusia. Kebenaran itu bukan ditentukan oleh yang memberikan informasi, tetapi kebenaran itu ditentukan dari kebenaran itu sendiri. Pemilik kebenaran itu jelas. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada diskusi, silakan. Masih punya energi? Masih 3/4 ini ya untuk hari ini. Masih ada energinya untuk lanjut? Masih, Bu. Masih. Makasih, Bu. Iya, baik ya. Ini jadi maksud saya ini lumayan tantangannya ya, tantangan kita di mana kita harus melibatkan berpikir kita gitu kan ya, dan kita tidak secara langsung kemudian di kelas, kita tidak bisa gunakan pakai bagi-bagi kelompok dengan kursi gitu, kemudian bla bla dan seterusnya ya. Itulah ya, hidup ini adalah perubahan, dan perubahan yang terbaik itu adalah perubahan selalu menjadi lebih baik. Ukuran lebih baik itu adalah apa? Yang pertama, tidak mengulang perubahan yang lama. Yang kedua, semakin mendekatkan kita untuk memberikan kemanfaatan orang lain. Semakin yang mendekatkan kita kepada pemilik kebaikan tertinggi. Pemilik kebaikan tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik kebaikan tertinggi itu adalah Tuhan. Kita berasal dari Tuhan, hidup kita untuknya, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Apapun kita dengan segala aktivitas yang kita lakukan di bumi ini, apapun itu ya, kita mau jadi apa, teman-teman hari ini jadi mahasiswa, kemudian tanpa terasa loh ya, semester depan itu teman-teman, tahun depan teman-teman sudah semester 5, dan semester 5 itu sedikit sekali, cepat sekali waktu ini berjalan, kan enggak terasa tahu-tahu sudah jam gini gitu, tahu-tahu sudah besok gitu. Tahu-tahu teman-teman itu sudah mulai disinggung-singgung tentang proposal gitu. Rasanya baru kemarin kan teman-teman itu di UHO gitu. Rasanya baru kemarin gitu ya, kita ketemu, saya ingat sekali kalian ya teman-teman, waktu pertama sekali kita ketemu itu, kalau masih ada yang ingat ya, itu kan kita pemilihan ketua tingkat kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, pemilihan ketua tingkat itu, tapi saya tuh lupa-lupa loh ya, siapa ya itu yang menjawab, ada itu, kenapa, itu kan ada visi misi ya, ada visi misi, terus jawabannya itu, dia memberikan visi misinya itu gini, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, kurang-kurang lebih lah seperti itu. Iya, ada, Bu. Ada itu siapa ya? Saya lupa itu siapa ya? Yang lalu ditepuk tangan semua kan ya? Mahdin, Bu. Mahdin. Harmoko, Bu. Oh, Harmoko gitu ya. Mana Harmoko? Itu artinya diapresiasi semua gitu ya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa karena itu kan ya itu ya saya ingat gitu ya. Ada itu, tapi saya lupa siapa, apakah itu. Kan kalau nggak salah tuh ada Alvan juga kan ya? Iya, Bu. Yang di depan itu kan? Ya itulah ya. Artinya baru rasanya itu baru kemarin gitu. Tahu-tahu teman-teman semester 3 gitu ya. Tahu-tahu kita ketemu semester 4 dan seterusnya. Sama dengan yang sekarang angkatan 2016 gitu ya. Rasanya kemarin baru pertama ketemu di dasar-dasar penyuluhan gitu. Tahu-tahu nguji gitu kan. Sekarang tahu-tahu sarjana. Nah, perubahan itu kalau kita masih tetap mengulang perubahan itu seperti yang kemarin-kemarin, itu rugi. Karena kenapa? Hidup ini terus berjalan. Dan waktu kita untuk hidup itu sudah jelas. Apakah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Kita tidak pernah tahu gitu kan. Dan bisa jadi mungkin sedikit tahun, 40 tahun mungkin, walau alam ya. Hanya Tuhan yang tahu gitu kan. Jadi, dan kunci manusia ketika dia bisa berbuat itu hanya satu, berpikir. Gitu ya. Dan berpikir itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak mendapatkan informasi sebelumnya tentang segala sesuatu. Informasi sebelumnya segala sesuatu hanya akan dicapai dengan belajar. Gitu. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, berarti menuntut kita untuk belajar lebih banyak. Semakin banyak belajar, kalian tidak bisa sama lagi ya dengan teman-teman kalian yang tidak lanjut kuliah. Karena kenapa? Apa yang kalian dapatkan di bangku kuliah mereka tidak dapatkan. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan sambung. Ya, jadi tadi kita sudah sampai di titik bahwa dalam melakukan proses belajar mengajar, pendekatan yang kemudian kita gunakan itu, kita bicara hari ini tema keterampilan, judul kita keterampilan dalam berpikir ya.
Keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir itu harus kita awali dengan apa? Kita harus tahu dulu itu apa itu berpikir. Kita sudah definisikan tadi berpikir itu apa, dan ternyata berpikir itu bukan sebuah proses yang sembarangan gitu. Dan kemudian berpikir ini tidak boleh kemudian menjadi proses yang sembarangan. Kenapa? Karena berpikir itu merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain. Maka dalam hidup ini yang paling pertama untuk manusia itu adalah berpikirnya manusia. Nah, harapan kita, proses berpikir yang kita lakukan itu adalah proses berpikir yang utuh, sehingga tidak akan melahirkan mengarang dan seterusnya. Indikator proses berpikir yang kita sedang lakukan ini, yang kita hasilkan benar atau tidak. Apa indikatornya? Yang pertama. Itu ya. Yang pertama, masih sebelumnya. Ya, gimana? Ada tadi? Salim ya? Salim, indikator apa yang pertama? Bu. Apa? Informasi yang didapatkan. Itu unsur gitu ya, itu unsur. Nah, tadi kita sudah penuhi unsurnya ya. Sekarang gimana nih syaratnya? Kita kan mau lihat nih, syaratnya kita benar atau tidak. Ini syaratnya apa? Yang paling pertama. Yang paling pertama itu adalah logis. Masuk akal. Bisa saja dia bilang ini buku, ya kan? Tapi yang paling pertama logis kayak itu. Bisa? Ya kan? Satu dulu logis. Yang kedua, tidak menentang fitrah sebagai manusia. Dan yang ketiga itu adalah menenteramkan jiwa ketika kita terapkan. Tiga-tiganya ini satu paket. Salah satu paketnya tidak dimiliki, maka dia tidak bisa dikatakan proses berpikir yang benar. Nah, keterampilan berpikir yang harus dimiliki pada manusia yang paling pertama itu adalah apa? Memahami proses berpikir itu sendiri seperti apa. Yang kedua, melatih proses berpikir itu menjadi sebuah proses berpikir yang terlatih. Itu ya, di dalam itu jadi kita punya skill di dalam berpikir. Nah, skill ini kemudian hanya akan bisa kita dapatkan dengan belajar. Jadi, sebagai kesimpulan mata kuliah kita hari ini sudah mau setengah. Yang pertama ya, dalam keterampilan dalam berpikir, ketika kita melakukan proses belajar mengajar kepada publik, kepada manusia dan seterusnya, kita tetap harus mengkondisikan secara individu, secara kelompok, ataupun masyarakat. Nah, tetapi meskipun demikian, ada karakter sendiri, tetapi ada benang merah yang harus kita ambil. Apa benang merah yang kita ambil? Bahwa manusia itu proses berpikir adalah sesuatu hal yang menjadi intisari, yang menjadi pembeda dengan makhluk yang lainnya. Sehingga siapapun dia, mau posisi dia individu, mau posisi dia kelompok, mau posisi dia publik, maka kita harus melihatnya dia sebagai individu yang pendekatan kita melakukan proses belajar mengajar itu adalah pendekatan dari dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, nah, sebagai manusia yang berakal, maka akal itu sama dengan proses berpikir. Maka kita lakukan proses belajar berpikir itu dengan melibatkan proses berpikir yang ada kepada diri manusia. Proses berpikir itu dapat terjadi apabila memenuhi 4 unsur. Unsur yang pertama ada informasi sebelumnya, unsur yang kedua ada faktanya, unsur yang ketiga panca indera dilihat fakta tersebut, dan unsur yang keempat itu adalah otak mengolah. Ada otak untuk mengolah informasi tersebut. Lalu, apakah proses berpikir kita benar atau tidak? Harus memenuhi 3 syarat. Tetapi 3 syarat yang pertama itu logis, yang kedua itu tidak menentang fitrah kita sebagai manusia, dan yang ketiga itu adalah menenteramkan jiwa ketika kita terapkan. Kalau 3 ini kita sudah pakai, maka itulah kebenaran. Kebenaran itu sangat dekat dengan hati manusia. Gitu ya. Diri kita ini sangat dekat dengan Tuhan kita sebenarnya. Manusia itu ada ruhnya kan? Di dalam dirinya, ruh itu hanya satu datangnya. Ruh itu hanya datangnya dari Tuhan. Makanya kalau kita mengatakan Tuhan itu di mana? Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Ketika kita mengenal diri kita, maka ketika kita mengenal diri kita, sebetul-betulnya, maka di sana kita akan sampai kepada Tuhan.
Mengenal diri kita, kita akan merasakan bahwa ternyata betapa lemah dan terbatasnya kita sebagai manusia. Betapa tidak ada apa-apanya kita sebagai manusia. Manusia itu bisa menjadi tegak berdiri seperti sekarang ini, itu hanya karena ada Tuhan di dalamnya. Tuhan meniupkan ruh di dalam dirinya manusia. Itu kan? Kalau dia memahami, ruh itu bisa keluar kapan saja. Ruh itu bisa diambil kapan saja. Dia bisa memahami itu. Dan dia tidak bisa memastikan dan menahan ruh itu keluar, maka dia akan menjaga sedemikian rupa agar Tuhan, dia bisa selalu dekat dengan Tuhan. Dia selalu dekat dengan Rohnya, dia selalu dekat dengan penciptanya. Seperti itu. Kita lahirkan itu adalah berpikir yang permanen. Proses berpikir sempurna, hasilnya benar, dan perubahannya permanen. Perubahan bukan karena orang, tetapi perubahan lahir dari hasil berpikirnya sendiri. Sampai di titik ini, silakan ada diskusi 10 menit. Kita lagi 10 menit, mata kuliah kita selesai. Ada yang belum sarapan? Saya, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Makin lapar ya? Ya, Kayaknya Bu. kalian ini makin enak makan setelah ini ya, mata kuliah ini. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ya kita tutup supaya bisa makan ya. Jangan sampai Ya, juga Bu. sama gitu ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih semua. Ya, Bu. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Ya, makasih deh. Ya, Bu.